Halo pemirsa, masalah Sarwenda dengan Ruben ternyata masih belum keluar-keluar juga. Di media sosial masih banyak sekali yang membahasnya, perseteruan antara netizen yang membela Sarwenda dengan netizen yang membela Ruben bertempur di media sosial. Apa untungnya coba? Nggak ada untungnya. Yang ada malah terpancing emosi, nambahi dosa. Dan sebenarnya baik Ruben maupun Sarwenda ini sama-sama salah. Hanya saja kalau seseorang itu bisa berdiri di tengah-tengah, akan bisa melihat kesalahannya mereka masing-masing. Misalnya Ruben mengunggah sebuah status, memungut dari lumpur, kemudian disiram dan lain sebagainya ya. Nah, netizen mengarahkan status itu kepada Sarwenda. Demikian juga Sarwenda terlontar ngomong jong dan ngomong 200 juta bisa didapat dari sekian jam atau sekian menit itu ya. Itu kemudian netizen mengarahkan ngomongannya itu kepada Ruben. Jadi dua orang ini bisa dibilang impas terkait dari cuatan mereka, omongan mereka. Sama-sama saling merendahkan satu sama lain. Jadi dengan kondisi yang seperti ini seharusnya jangan terlalu dikompor-kompori mereka, biar mereka adem kalau kalian sangat sayang pada anak mereka. Orang dewasa dua ini nggak perlu dibela, mereka bisa membela dirinya masing-masing. Tapi anak-anaknya ini loh yang harus dilindungi dari kejiwaan, dari tekanan mental dan lain sebagainya terkait dari masalah orang tuanya. Nah itu tadi terkait dari omongan dan unggahan dari Ruben, sama-sama mereka saling merendahkan pasangannya, mantan pasangannya masing-masing ya toh. Yang kedua, terkait bucin. Ruben juga pernah bucin, Sarwenda juga pernah bucin. Seseorang yang lagi kasmaran biasanya bucin, hilang akal sehatnya. Yang diutamakan adalah rasa cintanya, perasaannya. Mereka berdua sama-sama melakukan itu. Dulu setelah beberapa bulan cerai dengan Sarwenda, Ruben digosipkan ada kedekatan dengan Desi Ratnasari. Bahkan di media televisi Ruben memuji-muji anak Desi Ratnasari, mengajak jalan juga dan lain sebagainya. Apakah saat itu Ruben tidak kepikiran menjaga mental dan kejiwaannya anak-anak? Apalagi mereka baru saja mengalami sebuah situasi rumah tangga ayah bundanya yang bercerai. Pasti luka belum sembuh sudah melihat Ruben seperti itu. Nah, kemudian dari Sarwenda juga begitu. Ada hubungan dengan Gio yang dipertontonkan di media massa. Kemudian anaknya Ruben dekat dengan Gio. Ruben juga sakit hati kan. Jadi sama-sama mereka pernah mengalami hal bucin dan itu sudah nggak usah dibuka-buka lagi, ditutup, impas. Dua impas ya. Yang pertama tadi Ruben bilang lumpur, yang Sarwendanya bilang jong. Yang kedua kebucinan mereka berdua sama-sama impas sudah. Terus masalah uang belanja 200 CT. Kita ini di sini harus kita bedah sebelum kita menelisik masalah mereka atau mengomentari. Kita harus tahu ternyata Sarwenda ini menalangi uangnya dulu 200 juta atau menalangi dulu kebutuhan belanja-belanja itu dari kantongnya sendiri dulu, dari uang Sarwenda. Bukan kok Ruben memberikan uang belanja 200 juta kemudian Sarwenda baru membelanjakan. Bukan, tapi Sarwenda mengeluarkan uang dulu untuk biaya kehidupan anak-anak. Kemudian dicatatlah itu rincian-rincian pengeluarannya, lantas dilaporkan ke Ruben. Kemudian Ruben yang mengganti biaya tersebut. Nah, kalau Ruben keberatan, tentunya kan Ruben juga bisa secara baik-baik ngomong kepada Sarwenda. Kalau untuk sekolah anak oke, kalau untuk les anak oke, tapi kalau ini misalnya sampah dan lain sebagainya saya tidak mau ganti. Itu bisa kok mengutarakan itu. Karena posisi Sarwenda ini lebih lemah ketimbang posisi Ruben, sebab Sarwenda yang mengeluarkan uang dulu, baru Ruben yang mengganti. Nah,
Tergantung Ruben mau ganti apa enggak akhirnya toh. Sedangkan uang Sarwenda sudah terlanjur dibelanjakan. Jadi saya bilang posisi Sarwenda dalam hal uang belanja ini sangat lemah karena dia yang nalangi lebih dulu. Saya nggak bela siapa-siapa di sini loh teman-teman. Saya bicara faktanya seperti itu. Sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa harus di-up di media sosial, kecuali ada tujuan untuk penggiringan opini publik. Apa-apa di-up di media sosial, apa-apa di-up dan ini dan itu, nggak kelar-kelar masalahnya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi netizen, untuk penggiringan opini dan lain sebagainya, agar menyudutkan seseorang, agar menyudutkan seseorang itu dinilai negatif dan lain sebagainya. Masalahnya sebenarnya ya mereka salah dua-duanya. Nah mereka ini nih, orang yang bertanggung jawab sebenarnya, baik Sarwenda dan Ruben, juga orang yang baik sebenarnya, tapi ego mereka sama-sama tinggi, juga memiliki rasa dendam, sama-sama seperti itu. Ketika mereka tidak menurunkan egonya, tidak memupus dendamnya, masalah ini bisa berlarut-larut. Jadi kita yang menonton, kita sebagai netizen di sini ya, janganlah terlalu ikut campur, janganlah terlalu ikutan menghujat, menghakimi salah satu pihak. Karena mereka berdua ini sama-sama salah. Ibaratnya juga sama-sama impas kesalahannya. Kita nonton saja, jangan terlalu menghakimi, menghujat, dan lain sebagainya. Karena mereka ini orang dewasa yang seharusnya lebih memikirkan ke masalah kejiwaan anak-anaknya. Dan kalian juga yang nonton ini kan para orang dewasa, sudah ngerti imbasnya masalah ini nanti ke anak. Ya harusnya kalian berpihak ke anak mereka daripada membela mereka atau menyudutkan mereka. Lindungi anak mereka dan membuat masalah ini menjadi lebih adem, jangan dikompor-kompori lagi. Dan teman-teman, saat ini ada pemberitaan di mana Ruben ada berita ingin mengambil alih hak asuh anak. Itu sebenarnya boleh-boleh saja. Haknya Ruben kalau dirasa anaknya kurang mendapatkan tempat yang baik di Sarwenda. Misalnya Ruben merasa Sarwenda kurang baik mendidik, Sarwenda melakukan ini dan lain sebagainya, dan itu nanti tentunya akan bergulir ke ranah persidangan ya, penetapan hak asuh anaknya nanti. Tapi mari kita prediksi melalui kartu tarot, hak asuh anak nanti menurut semesta, energi semesta lebih tepatnya dipegang siapa? Apakah tetap ke Sarwenda atau ke Ruben? Jadi di sini menurut semesta atau begini, apakah Ruben berhasil nantinya mengambil alih hak asuh anak? Ego, seperti yang saya bilang tadi, akan bergulir ke ranah persidangan kalau memang serius ingin merebut hak asuh anak. Ada simbol ego di sini, peperangan antara Sarwenda dengan Ruben. Wish counselor, akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika di persidangan nanti. Ya. Pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya, The Chariot, Ruben bersikeras nantinya berusaha untuk mengambil hak asuh anak tersebut. Karena Ruben sebagai orang tua, sebagai ayahnya merasa juga berhak untuk melindungi anak-anaknya. Kemudian hasilnya bagaimanakah? The wheel ini ibaratnya roda berputar. Roda berputar ini yang tadinya kan Ruben berharap dia ingin mendapatkan hak asuh anak, berjuang sedemikian gigih, ternyata ini roda berputar. Jadi keinginannya itu sulit untuk diwujudkan. Tentunya karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus di persidangan nanti. Walaupun di sini Ruben sudah berusaha keras ini ya, bertempur, berperang, juga ada simbol ego. Seperti yang saya bilang tadi,
Egonya Ruben tinggi, egonya Sarwenda juga tinggi. Sama-sama berperang di sini nanti. Kemudian akan jadi bahan pertimbangan siapa yang layak nanti untuk memegang hak asuh anak. Kita tahu ya, kalau anak di bawah umur berapa itu hak asuh masih di tangan ibunya, lebih diutamakan di tangan ibunya. Tentunya hal ini juga ada pertimbangan-pertimbangan kenapa peraturannya itu lebih berpihak kepada ibunya ketika anaknya masih di bawah usia. Ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus, walaupun hal itu masih bisa digugat ketika Ruben bisa menunjukkan kesalahan fatal Sarwenda. Cuman di sini ternyata tidak semudah itu. Roda berputar. Apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai. Jadi bisa jadi ada kegagalan di sini nanti ketika Ruben berusaha ingin mengambil hak asuh anak. Karena memang itu juga nggak mudah. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dan lain sebagainya yang menjadikan kenapa hak asuh anak masih dipegang Sarwenda. Tapi mungkin nanti akan ada kejelasan yang lebih jelas terkait dari aturan-aturan, misalnya berapa hari di Ruben, berapa hari di rumah Sarwenda dan lain sebagainya. Walaupun kita juga tahu anak-anak ini kegiatannya sangat padat. Kalau aturan itu diterapkan pada anak-anak, tentunya akan bentrok dengan jadwal anak-anak, ya toh. Jadi orang tua ini harus bijak-bijak menyadari hal itu, jangan egonya yang ditinggikan. Lah, mereka hidup kan demi anak. Kalau egonya orang tua ini ditinggikan, terus anaknya bagaimana? Tidakkah mereka berpikir tentang kejiwaan anaknya? Ya, jadi seperti itu. Kemudian, apakah hubungan Sarwenda dengan Ruben terkait anak nanti bisa membaik? Setelah Ruben berusaha bersikeras untuk bisa mengambil hak asuh anak ini, walaupun ternyata ada kegagalan, apakah hubungan Sarwenda dengan Ruben terkait hak asuh anak bisa membaik? Simbol dari Ruben dan koin, ya, dimana Ruben sebagai seorang ayah memang gak bisa melepaskan diri dari pembiayaan anak apapun alasannya. Apapun alasannya ini ya, karena anak ini lahir juga karena ada perbuatan Ruben dengan Sarwenda sehingga terlahir anak ini. Jadi sebagai orang tua apapun keadaannya tetap harus bertanggung jawab ini. Disimbolkan raja koin ini di mana Ruben sebagai ayahnya yang bisa dibilang kondisinya juga lumayan, tetap harus bisa menafkahi anak-anaknya. Selanjutnya juga terkait harta gonogini. Ini sudah ramai kan masalah rumah yang besar itu. Ternyata sudah dianggunkan di bank dan lain sebagainya. Kalian pasti sudah lihat masalahnya, sudah tahu. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi di sini terkait nafkah dan terkait harta gonogini yang keluar kartunya selanjutnya. Simbol Sarwenda keluar, simbol ratu koin. Jadi masalah harta gonogini ini diapit oleh Ruben, sosok ayah yang mapan, juga Sarwenda, sosok ibu yang mapan. Jadi hubungan mereka nanti ada masalah, salah satunya karena masalah harta gonogini itu. Selanjutnya, kalau masalah harta gonogini ini Anda kata sudah selesai, kita berandai-andai ya, entah selesainya dengan cara apa nanti. Seandainya sudah selesai, sudah clear, apakah mereka berdua bisa baikan lagi? Tidak bisa. Ini pernah saya bilang loh, tidak bisa mereka itu sebab mereka ini orang yang tipikalnya menyimpan dendam. Jadi mereka ini sekalipun nanti masalah bisa dibilang harta gonogini sudah clear ya, ini masih ada perasaan-perasaan yang mengganjal di hati mereka masing-masing. Tidak ada rasa bisa legowo, lerem, pikirannya tidak ada di sini. Masih saja ada gejolak batin, emosi di dalam hatinya mereka masing-masing. Satu kartu lagi, simbol raja jangkir, simbol dari
Ruben ya. Jadi begini teman-teman, ya yang namanya orang tua, apapun yang dilakukan tentunya sudah harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebenarnya masalah ini harusnya sudah selesai saat mereka ada kesepakatan di notaris dulu. Tapi ternyata memanjang hingga saat ini dan berseteru dan lain sebagainya sebagai sosok orang tua yang kurang dewasa. Saya bilang kurang dewasa karena lebih menyelesaikan saling sindir di media sosial daripada duduk bareng di belakang layar. Kalau di belakang layar kan anaknya nggak sampai tahu orang tuanya bahas apa, berantem karena apa. Ya toh, kalau saat ini kan anaknya nantinya kalau sudah dewasa bisa melihat, oh ayah dibilang cong, oh ibu dibilang dipungut dari lumpur. Anaknya nggak akan terima ini, nggak akan terima kalau orang tuanya seperti itu. Bisa-bisa anak ini pada akhirnya membenci kedua orang tua tersebut atau salah satu dari orang tua tersebut karena sudah menorehkan luka sedari kecil. Ini apakah orang tua ini paham terkait risiko dan akibatnya pada anak-anaknya? Kalau paham, ya jangan diselesaikan masalah ini di media sosial. Kecuali ada niatan untuk penggiringan opini publik mengarahkan pada salah satu pihak, seakan-akan pihak ini yang salah. Nah, ini yang tanda kutip ya. Kalau orang dewasa sebenarnya nggak ingin masalah rumah tangga dibicarakan, dipublikasikan di media sosial. Mereka akan melindungi anaknya, jiwanya dan lain sebagainya. Tapi kalau memang punya niatan yang kurang bagus untuk mengarahkan, mengiring opini publik demi sebuah tujuan, ya itu ya namanya ya kurang bagus. Kurang bagus ya. Jadi yang namanya anak nanti kalau sudah dewasa akan bisa mencerna, berpikir nalar, oh ternyata ibu saya, bunda saya dulu seperti ini. Oh ternyata ayah saya dulu seperti ini. Mereka akan bisa menilai siapa yang lebih memperjuangkan nasib mereka daripada ayah dan bundanya ini. Dan itu yang akan mereka lebih nyaman untuk mendekati, untuk menjalin hubungan yang baik. Tapi kalau sudah tersakiti, andai kata salah satu orang ini sudah tua, kemudian anaknya nggak mau ngerawat, nggak mau dekat, ya jangan salahkan anaknya. Kalau anaknya nggak sayang, karena anak ini sayang ngelihat dari perjuangan orang tua. Kalau perjuangan orang tuanya ala kadarnya, kemudian malah bikin masalah, tentunya anak juga menjadi kurang hormat kepada orang tuanya nantinya. Yang itu jangan disalahkan. Walaupun sebenarnya yang namanya anak, apapun kondisi orang tuanya harus baik. Tapi kita nggak bisa memukul rata hal itu karena kejiwaan anak ini masing-masing, pemikiran anak ini masing-masing. Karena juga ada hukum sebab akibat. Sebagai orang tua harus bisa bernalar sehat di sini. Dan untuk kita sebagai penonton lebih baik gimana caranya untuk bisa meredam masalah ini. Kasihan anak-anak mereka, bukan malah mengompor-ngompori, mengadu domba dan lain sebagainya. Itu sebuah tindakan yang kurang bijaksana.